Bos, di tengah ramainya kuliner Bandung yang selalu viral, ada satu cemilan lawas yang harumnya selalu bikin orang berhenti melangkah. Namanya tempe si mana lagi. Keripik tempe legendaris dari Pasar Kosambi yang sudah dicari pelanggan sejak puluhan tahun. Halo bos, nama saya Agus. Saya salah satu pengelola dari toko oleh-oleh si mana lagi. Di sini kami menyediakan berbagai macam oleh-oleh, makanan ringan, terutama yang paling laris ini adalah tempe. Mau tahu cuannya bos? Ikuti kami di Cuan Bos. Meski kelihatannya cuma tempe goreng biasa, tapi proses pembuatannya ternyata nggak sesimpel itu, bos. Tempe yang dipakai di sini dibuat khusus oleh pengrajin langganan. Teksturnya lebih padat dari tempe konsumsi rumah tangga. Buat tempe sendiri, tempenya kita pesan khusus ke pengrajin tempe. Jadi yang dipakai tempe yang buat gorengan itu berbeda sama tempe yang ada di pasaran. Proses selanjutnya ada di bagian pengirisan. Tahap ini juga jadi kunci bisnis tempe goreng si mana lagi. Karena kalau terlalu tebal, tempe jadi keras. Tapi kalau terlalu tipis, malah gampang hancur saat digoreng. Jadi untuk proses pengirisan, jadi kita udah punya ukuran khusus untuk pengirisannya. Nggak boleh terlalu tebal dan nggak boleh terlalu tipis. Jadi untuk untungnya tergantung pada irisan ini. Bos, karena proses ini penting, pengirisan hanya dilakukan oleh karyawan yang berpengalaman. Dari satu lonjor tempe bisa diiris menjadi 18 lembar tipis. Dan sebelum penggorengan dimulai, ada satu lagi rahasia rasa tempe goreng Kosambi selalu ngangenin. Yap, tentu saja. Ini soal racikan bumbunya, bos. Tempe goreng si mana lagi dibalut dengan tepung yang diracik dengan resep turun-temurun yang bikin rasanya punya ciri khas sendiri. Keunggulannya dari rasa tadi, terus teksturnya, terus kerenyahan, memang beda sama tempe-tempe yang lain. Hasil akhirnya pun bukan cuma renyah, tapi juga punya daya simpan yang panjang. Jadi cocok dibawa jadi oleh-oleh atau dikirim keluar kota. Buat ketahanan, masa simpan tuh 6 bulanan. Masa simpan 6 bulan, kalau misalkan dalam kemasan itu bisa nyampe 4 bulan sampai 5 bulan. Menariknya bos, kalau kebanyakan keripik tempe identik dengan rasa asin, si mana lagi justru punya ciri khas manis gurih. Dan varian itulah yang malah jadi favorit pelanggan. Ini kan yang udah legend tuh yang manis. Saya kasih labelnya yang merah, terus ini yang biru tuh yang asin. Meski persaingan oleh-oleh di Bandung makin ramai, tempe si mana lagi masih jadi buruan pelanggan lama maupun wisatawan. Setiap hari mereka bisa mengolah puluhan batang tempe dan hampir semuanya selalu habis terjual. Buat produksi sekarang 80 keping tempe ya. 80 batang tempe itu jadinya hampir 1,5 kintal sampai 200. Kelebihannya lagi, tempe di sini selalu fresh dari penggorengan, bos. Pembeli pun boleh langsung cobain tempe yang mau dibeli dan dibungkus sesuai permintaan. Buat sebagian pelanggan, tempe ini bukan sekedar cemilan, tapi juga rasa nostalgia yang selalu dicari saat main ke Bandung. Ini langganan saya sih. Kecimpring, batagor, terus pisang sale, tempe manis, tempe pedas ya Pak ya, senangnya ya. Menariknya bos, di tengah ramainya promosi makanan di sosial media, si mana lagi malah nyaris nggak pernah iklan besar-besaran. Bahkan mereka juga nggak punya akun sosial media khusus untuk promosi. Kira-kira apa nih bos yang membuat mereka tetap eksis? Kebetulan
di Sima gitu bisa diantar gitu Kak. Diantar. Nah, jadi kalau misalkan orang-orang yang pelanggan di luar pengen ngerasain tempe itu masih bisa gitu. Jadi kita kirimin dari sini via ekspedisi. Kalau enggak, mereka juga bisa belinya di toko online kami. Perpaduan antara label legend dan market online yang terus tumbuh menjadi senjata ampuh untuk membuat tempe Simana Lagi ini tetap menjadi buruan para pecintanya. Siapa sangka, cuan melimpah bisa datang dari produk sederhana, Bos. Buat harga buat harga sekarang per kilonya 70, yang manis sama yang asin, terus yang pedasnya 80 sama sama keripik oncom. Terus buat kalau omsetnya per hari yang di offline-nya sehari itu bisa nyampai 6 sampai 7 juta. Terus kalau yang di online-nya bisa nyampai 2 sampai 4 juta. Dari omset itu, bisnis tempe ini bisa meraup untung hingga 20% yang mampu menghidupi 15 karyawan. Dari tempe sederhana, ternyata bisa lahir usaha yang bertahan hingga puluhan tahun, Bos. Oke, buat teman-teman yang mau berjalanin bisnis, yang penting dijalanin aja dulu, terus selanjutnya konsisten. Karena dengan konsisten, bisnis akan tetap berjalan. Dan yang penting, cuan, Bos.